Jika kami boleh ceritakan, ini adalah sebagian kecil dari perjalanan hidup kami. Ini adalah tentang Doski 25, sekolah yang kami sebut rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Nurjana. Saya mahasiswa PPG dari Universitas Bengkulu, Prodi Fisika. Nomor induk peserta PPG A1EP22044. Nomor peserta PPG-nya 201699537538. Saya dari SMA Muhammadiyah 25 Pamulang. Hari ini akan melaksanakan pembelajaran untuk kepentingan ujian kinerja PPG. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita ketemu lagi belajar fisika tentang pemanasan global. Sebelumnya Ibu ingin memastikan kalian sudah siap semua belajar fisika hari ini? Siap. Gimana kondisinya? Alhamdulillah. Sehat semuanya, alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Ibu minta kepada Mukhlis untuk pimpin doa terlebih dahulu. Silakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, semoga Allah berikan kemudahan, kelancaran, dan ilmu yang bermanfaat serta keberkahan untuk kita semua. Amin. Ibu absen terlebih dahulu. Adisha, Amanda, Ajeng, Anissa, Angga Raksa, Hadir. Aufata. Iya, alhamdulillah hadir semuanya. Baik, hari ini kita belajar tentang pemanasan global. Apa yang terlintas dalam pikiran kalian tentang pemanasan global? Makan suhu. Kenaikan suhu, panas, terus atmosfernya panas, cuaca sebulan terakhir kita rasakan bagaimana? Panas. Mungkin dampak dari ini ya. Ya. Baik. Nah, ini Ibu akan sampaikan terlebih dahulu poin penting materi tentang pemanasan global. Yang pertama, pengertian pemanasan global atau istilah yang sering digunakannya adalah global warming ya. Kemudian gejala pemanasan global, dampak pemanasan global baik dalam kehidupan maupun lingkungan. Kemudian kesepakatan dunia internasional dan alternatif solusi untuk mencegah atau menangani pemanasan global yang sudah terjadi ya. Berikutnya Ibu sampaikan alur kegiatan pembelajaran supaya kalian ada gambaran step-stepnya. Yang pertama nanti kita akan melakukan pretest. Pretest ini fungsinya untuk mengukur kemampuan pengetahuan atau kognitif ya. Jadi nanti kita lakukan pretest menggunakan kuisis. Berikutnya ada pengantar dari Ibu karena Ibu akan menerapkan model pembelajaran problem based learning. Jadi nanti Ibu akan sampaikan orientasinya dari masalah atau dari problem yang Ibu ajukan. Nah, nanti ada diskusi kelompok untuk mencari informasi dan penyelidikan untuk menjawab permasalahan yang tadi Ibu ajukan. Dan tahap berikutnya
ada presentasi kelompok dan menganalisis proses pemecahan masalahnya. Jadi setiap kelompok nanti presentasi. Kemudian pada tahap diskusi kelompok dan presentasi ini ada penilaian. Penilaiannya adalah penilaian sikap dan penilaian proses ya. Jadi selama pembelajaran nanti ada penilaian pengetahuan di pretest dan di akhirnya ada post-test. Kemudian ada penilaian sikap dan penilaian prosesnya, keterampilan termasuk saat presentasi, saat tanya jawab, keaktifan di diskusi kelompok dan presentasi. Mungkin itu ada yang bisa ditanyakan dari alurnya, paham ya? Paham. Oke, baik. Ibu lanjut. Tujuan pembelajarannya yang pertama, peserta didik mampu menjelaskan pengertian pemanasan global dengan benar. Jadi setelah belajar tentang pemanasan global hari ini, targetnya kalian semuanya paham, mampu menjelaskan pengertian pemanasan global. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menyelidiki penyebab pemanasan global dengan tepat. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis gejala pemanasan global dengan baik. Yang keempat, peserta didik mampu menganalisis dampak pemanasan global bagi kehidupan serta lingkungan dengan baik. Nah, sesuai tujuan pembelajaran yang tadi, tahap awal kita lakukan pre-test dengan menggunakan quizzes. Silakan HP-nya boleh dibuka, digunakan untuk melakukan pre-test. Masuk ke quizzes joinmyquiz.com dengan kode 595220. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Berikutnya, Ibu akan tampilkan video berkaitan dengan dampak nyata perubahan iklim. Silakan kalian amati video yang akan Ibu putar ini untuk nanti bahan diskusi ya. Saat membuka sosmed, kamu pasti pernah menemukan video seperti ini. Well, semua ini tentu bikin kita bertanya-tanya, kok aneh ya cuaca zaman sekarang? Bumi kenapa ya? Apakah kiamat sudah dekat? Kami mungkin punya jawabannya. Semua video yang kita lihat barusan disebabkan oleh suatu peristiwa yang pasti sudah sering kita dengar. Ya, perubahan iklim. Menurut PBB, perubahan iklim adalah perubahan suhu dan pola cuaca dalam jangka panjang. Perubahan tersebut kadang terjadi secara alami, namun sejak tahun 1800-an, aktivitas manusia telah menjadi penyebab utama dalam perubahan iklim. Terutama pembakaran bahan bakar fosil yang menghasilkan gas yang memerantau panas dan menyebabkan pemanasan global. Kita mungkin sering abai dan sudah bosan dengan topik pemanasan global, karena tidak menimbulkan permasalahan yang berarti bagi kehidupan pribadi kita kan? Coba kita ingat kembali hujan ekstrim dan banjir rob yang terjadi baru-baru ini. Dampak daripada perubahan iklim global ya, seringnya munculnya fenomena ekstrim yang kita lihat saat ini saja, adanya rob yang terjadi di kawasan Pantura, khususnya Semarang dan kawasan sekitarnya. Bagaimana mungkin rob yang biasanya muncul pada saat bulan-bulan basah, seperti Februari, ini muncul di bulan Mei, di saat akhir musim transisi. Kalian juga pasti sudah sering mendengar tentang Jakarta akan tenggelam kan? Ya, memang faktor utamanya adalah karena banyaknya warga yang menggunakan air tanah secara berlebihan, sehingga terjadinya penurunan permukaan tanah. Tapi, hal ini didukung juga dengan naiknya volume air laut yang disebabkan oleh mencairnya es brutus. Beberapa kawasan yang ada di Pantai Ancol itu sudah mulai menghilang, terendam begitu. Kawasan Kampung Barat khususnya. Apakah hanya Jakarta saja? Ternyata tidak.
kami menduga paling tidak ada sekitar 115 pulau di Indonesia yang akan mengalami. Dampak lain yang sudah terjadi saat ini yaitu mencairnya es di puncak Jaya Wijaya Papua. Es di Gunung Jaya Wijaya, BMKG melakukan studi tahun 2000, sekitar 2025-2026 diprediksi sudah punah. Sekarang mari kita lihat dampak yang sudah terjadi di dunia. Pada tahun 2016-2017 terjadi pemutihan massal akibat kenaikan suhu air laut, dan setengah dari terumbu karang di Great Barrier Reef telah mati dalam 2 dekade terakhir. Sekecil apapun kenaikan suhu bumi dapat menyebabkan dampak yang besar. Bahkan menurut para peneliti, dalam 2 dekade bumi dapat mencapai suhu melampaui pemanasan 1,5 derajat Celcius. Pemanasan global juga berdampak ke kesehatan manusia. Perubahan suhu dan curah air hujan mempengaruhi aktivitas organisme pembawa penyakit, sehingga dapat menyebabkan bertambahnya penyebaran penyakit menular. Perubahan pola cuaca, curah hujan, dan kekeringan juga dapat menyebabkan gagal panen sehingga kurangnya ketersediaan pangan dan berujung kepada krisis pangan. Kita mengalami musim basah panjang. Nah, ini tentu berakibat kepada khususnya ya pertanian, agriculture, karena ini akan mengubah pola tanam yang biasanya hanya butuh waktu 3 bulan bertanam, ini 9 bulan basah terus gitu. Nah, gimana? Ini semua terdengar seperti film ya? Tapi sayangnya bukan, karena ini semua nyata loh. Maka dari itu, mari kita mulai lindungi tempat tinggal kita satu-satunya, yaitu planet bumi ini. Langkah awal yang bisa kita lakukan adalah dengan mencari tahu lebih banyak tentang informasi-informasi mengenai perubahan iklim ini. Ayo, peduli perubahan iklim. Dari video yang Ibu tampilkan bisa ditangkap informasinya? Bisa. Bisa ya, terkait perubahan iklim dengan pemanasan global. Oke, perubahan iklim itu nyata kita alami saat ini ya. Dan apa yang ada di video itu kan realita ya. Datanya sudah jelas ada. Kemudian apa yang kamu rasakan dengan cuaca dan iklim yang terjadi saat ini? Apa dampak yang kamu rasakan saat ini akibat perubahan iklim tersebut? Bagaimana dampak secara global dan dampak jangka panjangnya bagi kehidupan dan lingkungan? Jadi dampak yang terjadi pada diri kita khususnya, dan secara umumnya bagaimana, jangka panjangnya bagaimana kalau dibiarkan saja apa yang terjadi. Kira-kira perlu perhatian khusus nggak, khususnya dari kita, dari setiap individu ya. Kemudian apa penyebab terjadinya perubahan iklim tersebut? Nah, dari masalah ini nanti silakan kalian diskusikan, cari solusinya ya dari hasil diskusi kelompok. Baik, berikutnya diskusi kelompok. Untuk pembagian kelompok sudah Ibu bagikan di awal ya, dan posisi duduk juga sudah sesuai kelompoknya. Jadi silakan sekarang mencari informasi sebanyak-banyaknya dari berbagai sumber belajar, boleh dari buku, dari artikel, dari YouTube dan lain sebagainya tentang pemanasan global, penyebabnya, gejala, dan dampaknya. Berikutnya, cari informasi terkait isi kesepakatan internasional terkait pemanasan global, kemudian diskusikan dengan teman sekelompokmu bagaimana alternatif solusi atau ide atau gagasan pemecahan masalah terkait pemanasan global sehubungan dengan gejala dan dampak tersebut. Paham ya? Sudah Ibu sediakan Google Slide. Jadi nanti setiap kelompok langsung input datanya, isi slide yang sudah Ibu persiapkan. Saat presentasi nanti semuanya sudah siap dari komputer yang Ibu sediakan. Paham ya? Oke, silakan. Bagi tugas ya. Ada yang mencari informasi, ada yang buat kesimpulan, ada yang input ke Google Slide-nya. Silakan. Untuk bahan aja, nanti Ibu share link sumber belajarnya ya. Silakan boleh diakses. Nanti Ibu share link sumber belajarnya untuk mencari informasi yang kalian butuhkan. Ya.
Boleh juga dari sumber yang lain ya. Bagi tugas ya. Tinggal dijelaskan ya saat presentasi. Kalau ini informasi keseluruhannya, teman. Kalau ini yang buat dipresentasikan. Kalau ini nanti dikumpulkan semua. Yang ini yang dipresentasikan. Gimana? Presentasi semuanya ya. Bisa nggak dari HP kemudian nggak ada? Kelompok 1 sudah ada progres, kelompok 4 sudah ada progres, kelompok 2 juga sudah ada, kelompok 3 juga sudah ada, kelompok 2 sudah siap. Kelompok 1 udah Bu. Oke, kelompok 1 sudah, kelompok 4 belum. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menyampaikan hasil diskusi kita mengenai pengertian dan penyebab global warming. Sebelum kita mulai, izinkan kita memperkenalkan diri. Nama saya Nasdaq Berhati. Saya Muhammad Firida. Nama saya Nisa Bilanari. Saya Manariani. Oke, kita mulai dari titik. Pengertian global warming. Global warming itu adalah kondisi di mana bumi mengalami kenaikan suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan yang disebabkan oleh kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan bahan bakar fosil dan kegiatan alih fungsi lahan. Saya jawab jika ada pertanyaan atau kurang jelas. Contohnya, pembakaran bahan bakar fosil. Ya, contohnya pembangkit listrik, ya. Kemudian bahan bakar kendaraan, ya. Nah, kemudian apa lagi nih? Pak, sudah. Terima kasih banyak. Penampilannya sangat bagus. Silakan balik kembali ke tempat duduk. Kelompok 1 dipersilakan ke depan. Ya, silakan boleh dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Faridama. Saya Aisyah Ghazali Mujanto. Saya Muhammad Huda Sayyidin. Saya Muhammad Depa. Kami dari kelompok 1 ingin dipresentasikan tentang gejala dan dampak pemanasan global yang dibahas hari dan terhadap lingkungan. Yang pertama, gejala pemanasan global diantaranya adalah cuaca ekstrim. Cuaca ekstrim disebabkan oleh meningkatnya suhu di permukaan bumi. selanjutnya dampak pemanasan global bagi kehidupan dan lingkungan. Yang pertama, dampak bagi kehidupan dia salah satunya adalah banjirop. Akibat dari turunnya permukaan tanah dan naiknya air laut, daerah pesisir menjadi lebih rentan terkena banjirop. Yang kedua adalah kebakaran hutan. Hal ini terjadi karena adanya peningkatan suhu yang tadi sudah dijelaskan oleh Berapa di poin pertama. Nah, karena hal itu juga menyebabkan daun-daun kering yang ada di dalam hutan itu bergesekan dan cepat memunculkan percikan api yang menyebabkan kebakaran hutan seperti pada gambar di sini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin bertanya, persilakan. Kelompok Ingin nanya perbedaan dari gejala dan dampak global warming apa? Ya, boleh jawab ya. Menurut aku perbedaan gejala dan dampak. Gejala itu bagaimana kita bisa mengidentifikasi. Kenapa kita bisa tahu pemanasan global itu benar terjadi? Kita melihat gejala-gejalanya. Nah, dampaknya
akibat dari gejala tadi, dampaknya banjirop, kebakaran hutan. Misalnya dampak dari cuaca ekstrim, kebakaran hutan, bener nggak? Ya. Oke. Dampak dari gejala naiknya permukaan air laut adalah banjirop. Oke. Gimana sih? Ada lagi? Cukup jelas Asfi? Kesimpulannya? Jadi kesimpulannya, gejala dan dampak yang disebabkan oleh pemanasan global ini tentunya merugikan banyak orang, dan maka dari itu kita harus memberikan upaya yang lebih untuk menanggulangi permasalahan agar tidak terjadi banjir dan kebakaran hutan. Untuk Oke. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bagus. Kelompok 1 sudah presentasi dengan baik ya, lengkap semuanya dan bisa menjawab pertanyaan dengan cukup baik juga. Berikut presentasi yang ketiga dari kelompok 2, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Partai Demokrat. Kesepakatan internasional. IPCC memperkirakan menggunakan emisi gas rumah kaca yang akan menyebabkan pemanasan global sebesar 1,5 sampai 4,5 derajat Celcius. Selanjutnya ada Protokol Kyoto. Protokol Kyoto adalah sebuah traktat internasional yang memperpanjang konvensi kerangka kerja perubahan iklim PBB untuk mengurangkan emisi gas rumah kaca. Tujuan pengurangan emisi gas rumah kaca di 41 negara di dunia ditambah di Uni Eropa secara keseluruhan 5,2% dan meningkatnya pada 1990. Yang ketiga ada ATT-CDC. Tujuannya itu perjanjian kerjasama yang bersifat sukarela, jauh dari hukum atau politik, memfasilitasi pengembangan, penyebaran dan juga pertukaran teknologi yang relatif itu bersih dan lebih efisien dari yang lain. Sekarang ATT-CDC berisi mengenai teknologi yang berkaitan dengan upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Itu aja, mungkin teman-teman ada yang mau bertanya atau memberikan tanggapan? Oke, boleh disimpulkan dari kelompok 2. Jadi kesimpulannya adalah negara-negara ini tersebut berkomitmen untuk mengurangi gas emisi atau pengeluaran karbon dioksida yang merupakan hasil dari aktivitas manusia. Oke, berarti perhatian dunia ya untuk menanggulangi global warming. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Ya, terima kasih sudah menyampaikan cukup baik. Boleh kembali ke tempat duduk. Ya, tepuk tangan untuk kelompok. Berikutnya yang terakhir, presentasi dari kelompok 3, silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, saya Mukhlis Haq. Dan pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan tentang solusi pencegahan pemanasan global. Oke, yang pertama di sini ada gunakan transportasi umum dan sepeda. Jadi di tahun 2021 di Badan Pusat Statistik itu ada sekitar 16,5 juta sepeda motor di Jakarta. Itu merupakan penyumbang emisi terbanyak, salah satu penyumbang emisi terbanyak di daerah Jakarta, dan alhamdulillah Jakarta sekarang sudah menjadi kawasan sentral di mana dibangun MRT dan juga transportasi umum yang sudah banyak. Dan ini merupakan salah satu agenda solusi atau pencegahan pemanasan global itu sendiri. Yang ketiga ada 3R, reuse, recycle. Reuse, recycle merupakan maksud penanganan sampah yang terdiri dari 3 unsur, yaitu menggunakan ulang, mengurangi, dan mendaur ulang sampah. Oke, selanjutnya adalah menanam pohon atau reboisasi. Kenapa menanam pohon atau reboisasi ini menjadi salah satu pencegahan pemanasan global? Karena salah satu penyebab dari pencegahan global itu adalah banyaknya zat CO2 yang ada di bumi ini, sehingga tertutupnya atmosfer atau lapisan ozon di bumi, sehingga panas dari bumi itu tidak bisa keluar ke atmosfer. Nanam pohon ini berguna untuk menyerap CO2 yang ada di bumi, sehingga tidak terlalu banyak jumlah CO2 yang ada di bumi ini. Kita juga harus melakukan aksi. Salah satu aksinya adalah mengkampanyekan dan juga menjaga alam
serta lingkungan. Jadi kita harus juga mengajak teman-teman kita, mengajak ya sekitar kita untuk peduli juga dengan lingkungan. Ya, mungkin itu pemaparan dari kami yang bisa kami berikan. Barangkali ada teman-teman sekalian yang ingin bertanya atau memberikan pernyataan. Boleh Pak Is. Tadi solusinya salah satunya ada untuk menggunakan transportasi umum dan sepeda. Nah, bagaimana kita meyakinkan orang-orang untuk yang tadinya mereka pakai mobil, pakai motor, untuk meyakinkan mereka terus menggunakan transportasi umum dan sepeda. Yang dimana kan kalau mobil itu kan enak ya, ada kalau pakai motor enak, cepet, malam-malam cepet. Gimana kita meyakinkan mereka kalau iya nggak kehujanan, gimana kita meyakinkan mereka untuk menggunakan transportasi umum dan sepeda? Meyakinkan ya, mungkin salah satu cara untuk meyakinkan itu dengan membuat regulasi atau peraturan. Contohnya menaikkan pajak seperti peraturan-peraturan yang ada di luar negeri. Contohnya kayak di Jepang. Itu di Jepang kan pajak kendaraan pribadi kayak mobil atau motor itu mahal ya. Makanya orang-orang tuh lebih senang naik sepeda, lebih senang naik transportasi umum karena mereka malas bayar pajak. Nah mungkin pajak di Indonesia kurang mahal. Jadinya masih banyak orang-orang yang menggunakan kayak kendaraan pribadi. Dan mungkin ada peraturan pemerintah yang itu efektif, cuman karena orang Indonesia banyak duit ya, jadi nggak efektif. Contohnya kayak ini ganjil genap, itu kan peraturannya efektif ya untuk mengurangi kendaraan yang ada di Jakarta. Tapi malah beli 2 mobil. Iya. Jadi harus seimbang dengan pajaknya. Iya, seimbang dengan pajaknya. Jadi nanti harga mobilnya. Harga mobilnya naikin juga berarti. Jadi begitu. Balik lagi tambahannya itu dari kan kita juga mengkampanyekan menjaga lingkungan, jadi ada korelasinya sama namanya menggunakan transportasi umum. Nah juga kan transportasi umum ini terbilang murah lah ya. Terus juga sekarang mulai ada pemerataan di daerah-daerah kayak Jakarta, ntar mulai ke arah Bandung. Jadi ya sebisa mungkin transportasi ini menjadi aspek utama ntar ke depannya buat di transportasi di negara kita. Mungkin dari transportasi umum ya, karena di Indonesia tuh transportasi umum belum menjangkau sama dibandingkan sama yang tadi di Jepang. Kalau di Jepang kan udah luas, maksudnya ya dari sisi kenyamanan dan juga lokasi-lokasinya tuh lebih spesifik tuh yang emang banyak kan. Karena transportasi umum di Indonesia juga belum banyak, jadi nggak sebanding juga. Jadi mungkin beberapa orang masih tidak menggunakan transportasi umum karena jangkauan dari kota ke kotanya tuh masih kurang. Sepeda aja jalurnya sendiri terkadang masih digunakan sama motor. Jadi hal takut kalau memakai sepeda itu pakai motor. Iya. Atau jalur busway itu kadang masih dipakai sama mobil pribadi ataupun motor biar gak kena macet. Ya boleh. Kalau transportasi umum mungkin ada evaluasi juga buat pemerintah soal peran samanya. Soalnya kita harus saja karena itu dari Tangerang Selatan itu harus ngambil dulu ke Tangerang yang Tangerang itu jauh di Jakarta. Harusnya perencanaan itu bisa dipotong jalurnya dari Tangerang langsung ke Tangerang Selatan. Itu tuh harusnya dibikin jauh lebih efektif lagi soal perencanaan pembentukan itunya sih. Jadi buat alasan pemilihan transportasi umum juga ya. Iya Bu, jadi orang malas ngapain ke Tangerang Selatan harus ke Jakarta. Kalau bisa naik mobil mah tinggal begitu aja. Berarti menyeluruh ya, menyeluruh dari pemerintah daerahnya, pemerintah pusatnya, dari setiap individunya ya. Di rumah terlalu banyak hal-hal yang bekas sih, kita bisa buat jadi suatu hal yang berguna lah gitu buat kita sendiri. Ya, penggunaan plastik, termasuk mungkin udah ada aturan di supermarket yang nggak boleh menggunakan plastik. Ya itu, ada lagi silakan. Boleh. Kan populasi manusia terus bertambah ya, berarti pembangunan kota-kota bakalan terus melebar kan. Berarti hutan-hutan makin dikit. Nah terus solusinya untuk reboisasi gimana kalau kayak gitu? Boleh gue jawab kan? Mau ditampung dulu atau langsung jawab? Solusinya itu untuk mempertajam kota ya. Jadi kota-kota mungkin harusnya enggak, kita sebenarnya lebih efisien. Lebih efisien di mana? Orang tinggal di satu gedung yang punya rumah sendiri, apa orang-orang punya satu tanah, satu lebih efisien mana?
Iya. Yang satu gedung kan implementasinya udah ada banyak di kayak di luar negeri ya? Iya, udah di luar negeri itu udah ada yang berhasil di luar negeri. Jadi gimana kita Indonesia bisa mencontoh mereka? Jadi tambahin lagi kayak tadi Mulus bilang, kalau ada setiap pembangunan yang atau hal apapun yang buruk yang naik, diimbangi juga dengan hal baik yang naik. Jadi misalkan ada kayak gedung-gedung dibangun juga di sekitarnya juga harus ada tanaman-tanaman yang ditumbuhin, taman yang penghijauannya juga sekitar ada. Jadi gitu. Sebenarnya mungkin kalau untuk kita pencegahan solusi yang penting mulai dari diri kita sendiri dulu. Ya, jadi semangat untuk cintai bumi kita. Oke. Kampanyekan. Oke, teman-teman, itu saja pemaparan dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kelompok 3 luar biasa ya. Antusiasmenya semakin siang semakin semangat. Kira-kira dari semua yang sudah disampaikan, sudah di informasi yang kalian dapatkan dari sebelum belajar hari ini sampai yang setelah belajar, kira-kira ada perbedaan nggak progresnya? Ada ya, banyak ya informasi yang kita dapatkan. Oke, kemudian terkait dengan problem ini sudah terjawab kira-kira dari diskusi tadi? Sudah ya. Perubahan iklim itu nyata. Apa yang kamu rasakan dengan cuaca dan iklim yang terjadi saat ini? Panas, sangat panas, gersam, terus apa lagi? Ekstrim. Pembagian musim yang ada di Indonesia harusnya hujan dan kemarau sudah tidak tentu ya, tidak sesuai. Kemudian apa dampak yang kamu rasakan saat ini akibat perubahan iklim tersebut? Panas sekali, terus kurang air, mudah sakit, wabah penyakit. Kemarin aja virus corona ada penelitian salah satunya akibat ini ya, terjadi akibat perubahan iklim yang tidak menentu. Berikutnya, bagaimana dampak secara global dan dampak jangka panjangnya bagi kehidupan dan lingkungan? Bagi kehidupan, salah satunya tadi wabah penyakit itu ya, karena secara global kan. Kemudian apa lagi? Bagi kehidupan, sakit, kondisi badan tidak fit ya, mudah sakit. Kemudian ekosistem, lingkungan ya, ekosistem jadi mati, jadi tidak seimbang. Terus apa lagi? Bagi lingkungan, ya kelaparan, kemiskinan, terus kondisi bumi juga jadi kekeringan, jadi tidak sehat ya. Apa penyebab terjadinya perubahan iklim? Penyebabnya banyak ya. Tadi mulai dari pembakaran hutan, kemudian tadi apa? Ya, penggunaan alat elektronik yang menghasilkan yang berlebihan, yang menghasilkan gas yang menyumbang ya, salah satunya menyumbang untuk dampak ini. Kemudian bahan bakar fosil dari kendaraan, pabrik dan lain sebagainya, pupuk kimia, terus apa lagi, perilaku manusia ya secara keseluruhan. Kemudian apa yang dapat kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut? Tadi sudah disampaikan oleh kelompok 3 ya, banyak sekali yang bisa kita lakukan. Nah, kita mulai dari sekarang, dari saat ini, dan kita kampanyekan bersama-sama untuk menjaga iklim yang ada di bumi kita, untuk menjaga bumi kita supaya bisa tetap kondisinya lebih baik dari saat ini ya, bisa lebih baik dari saat ini. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan bermotor, pembunuhan hutan dan perubahan tata guna lahan, kegiatan pertanian dan peternakan, penggunaan klorofluorokarbon atau CFC untuk pemanasan pendingin ruangan, penggunaan aerosol seperti pengharum ruangan, deodoran, anti nyamuk, obat serangga, cat, pembersih perawatan, dan lain sebagainya. Di antara bukti perubahan iklim adalah kenaikan tinggi muka laut hingga wilayah pantai berkurang,
Dampaknya sangat membahayakan kan? Supaya dampak perubahan iklim tidak terus terjadi, kita bisa melakukan tindakan pencegahan mulai dari diri sendiri. Pertama, mulailah beralih dari penggunaan kendaraan bermotor pribadi menjadi kendaraan umum, sepeda, atau berjalan kaki. Kedua, kurangi penggunaan plastik. Bisa dimulai dari membawa tas belanja sendiri dan membawa botol minum sendiri. Tiga, menghemat penggunaan energi listrik di rumah. Misalnya menggunakan alat elektronik saat tidak dibutuhkan. Keempat, industri membuang sampah serta membuang sampah pada tempatnya dengan dipilah sesuai jenis. Kelima, kurangi pemakaian gas aerosol yang banyak terdapat harum ruangan, deodoran, obat anti serangga, cat, pembersih perabotan, dan lain-lain. Keenam, mulailah menanam pohon di pekarangan atau lingkungan rumah. Kecil apapun usaha kita dalam membantu mengurangi penyebab perubahan iklim akan berdampak besar jika kita melakukannya secara terus-menerus dan bersama-sama. Yuk kita kurangi penyebab perubahan iklim. Yuk. Yuk. Ya, teman-teman. Hari ini sudah banyak hal, insya Allah hal positif ya, yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya untuk kita semua dan syukur-syukur bisa untuk secara global ya, untuk bumi kita. Baik, setelah ini kita lakukan post test. Masih dengan kuisis. Ya, silakan dengan kode 542691. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita tutup, Ibu ingin refleksi dulu. Kira-kira pembelajaran hari ini gimana? Keren. Asik. Terus seru. Dapat informasi dan ilmunya? Oke. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Sebelum kita tutup, kalau Ibu bilang cintai bumi kita, apa jawabannya? Mulai dari saat ini, mulai dari diri kita, mulai dari hal kecil. Semangat untuk cintai bumi. Apa enggak? Cintai bumi kita. Mulai dari saat ini, semangat cintai bumi kita. Kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Doakan pada majelis. Terima kasih semuanya. Materi sekarang global warming itu terakhir. Jadi silakan persiapkan